Aduh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka ta'lim ini dengan membacakan Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bi kiramil Fatihah. Puasa menurut bahasa yaitu imsak, artinya menahan. Puasa menurut istilah menahan dari segala yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar shidik sampai tenggelamnya matahari. Dalilnya bisa kita lihat nanti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 157. Kulu bismillahirrahmanirrahim wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri. Silahkan makan, minum sehingga jelas bagi kamu benang putih dan benang merah. Ini kalau dia misalnya memadakan pemahamannya tentang benang putih sama benang hitam ini bisa keliru. Saya dulu masih mendengar juga itu obrolan dari orang-orang tua kita, untuk menentukan buka puasa itu belum ditemukan alat secanggih ini. Caranya, itu dia ambilnya benang hitam, ambilnya benang putih. Dan tidak jelas nih, udah bisa kita buka puasa. Tidak begitu caranya. Atau bulu roma. Udah maghrib tidak ini ya? Belum lagi, belum. Masih nampak lagi. Kan? Jadi ayat ini ditutup bukan itu patokannya. Di penghujungnya itu minal fajr. Dimulai dari fajar. Ini benang putih sama benang merah ini bukan pada waktu maghrib, tapi pada waktu fajar. Maksudnya fajar di situ ada dua, fajar sodik sama fajar kazib. Fajar sodik itu diistilahkan dengan benang putih, fajar kazib itu diistilahkan dengan benang hitam. Seperti itu. Jadi inilah terkadang gunanya ta'lim itu seperti itu. Gunanya belajar itu seperti itu, agar kita tidak salah dalam pemahaman. Selanjutnya kita bicara mengenai puasa ada 4 macam. Yang pertama puasa wajib. Puasa wajib itu ada 3. Jadi yang selama ini kita belajar, yang kita tahu puasa wajib itu Ramadan, ada 2 lagi. Apa yang 2 lagi itu? Puasa kifarat dan puasa nazar. Puasa kifarat ini karena kena denda dia. Yang nazar ini sama statusnya sama wajib. Misal, jadi ciri-ciri. Jadi saya secara pribadi menyarankan ke diri saya, mudah-mudahan Bapak juga mau melakukannya. Jangan sering-sering bernazar, apalagi untuk bersedekah, untuk ibadah-ibadah sunat. Ini kriteria orang pelit ini. Jadi seolah-olah Allah itu diaturnya. Kalau nanti saya begini-gini saya sedekah, kalau nanti begini-begini saya puasa. Dikabulkan.
Jadi melakukan sesuatu itu kalau misalnya sudah dikabulkan. Tapi kalau tidak dikabulkan, tak dilaksanakannya. Nah, makanya dia kena berubah hukum yang semulanya dia sunat menjadi wajib. Puasa sunnah, puasa makruh. Puasa makruh ini salah satunya nanti di penghujung Sya'ban kemarin. Yang terakhir puasa haram. Puasa haram. Kapan itu? Yaitu puasa ketika Idul Fitri, begitu juga dengan Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik. Tapi kalau misalnya Idul Adha itu masih ada imsak, menahan. Beda sama Idul Fitri. Ini jangan latah juga nih. Idul Fitri namanya Idun, ada yaudu, kembali. Fitrah itu ada dua akar katanya. Bisa dikatakan fitratul Islam, kembali kepada kesucian. Bisa diambil dari kata aftara, kembali berbuka. Jadi Idul Fitri itu sebaiknya mau ke masjid itu makan dulu. Tapi kalau Idul Adha jangan makan dulu. Kapan baru makan? Setelah pelaksanaan sholat Id baru makan. Nah, ini lagi takbiran nanti, mumpung masih ingat kita. Kalau Idul Adha itu takbirnya selama 4 hari. Kapan itu? 10, 11, 12, 13. Habis sholat asar tidak ada lagi takbir. Tapi terkadang kita latah nih, mencoba-coba menggunakan kias, membandingkan. Tidak seperti itu, yang ini nggak bisa dikiaskan. Idul Fitri dibikinnya lagi takbir nanti selama 3 hari. Alasannya Idul Adha begitu. Idul Adha itu hari raya besar umat Islam. Kita yang di Indonesia ini Idul Fitri ini lebih besar, lebih mewah dari Idul Adha. Aturannya yang lebih mewah itu ya memang Idul Adha. Maka di Idul Fitri itu kita dianjurkan bertakbir sampai sholat Id. Setelah itu tidak ada lagi takbir. Baik, ini saja yang ingin kami sampaikan. InsyaAllah besok kita kembali mereview apa yang sudah pernah kita pelajari di tahun-tahun sebelumnya. Kapan sebenarnya wajib puasa pada bulan Ramadan itu. Kita tutup majlis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.